Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat ketemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami ada di hari yang baru. Oleh kemurahan-Mu kami boleh lewati malam yang gelap. Pagi hari ini kami menikmati kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Dan mari Roh Kudus memimpin kami. Baikkah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, baik yang mendengar, biar Roh Kudus bekerja, supaya dari dalamnya kami beroleh berkat bagi kerohanian kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengarkan renungan tentang Allah yang sanggup menyelesaikannya bagiku. Itu kita bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 3 berkata, Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, di dalam Alkitab saya membaca ada banyak janji Allah. Ada yang disebut 32.000 janji Allah, begitu banyak. Dan janji Allah ini harus kita simpan di dalam hati, karena janji Allah ini murni. Janji Allah telah teruji. Nah, saudara, di samping kita menyimpan dalam hati, kita juga percaya, kita harus mengimani firman Allah. Supaya bila mana kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita menderita, tertekan, atau masalah-masalah hidup, kita tidak membatasi kuasa Allah. Ayat ini berkata, Aku berseru kepada Tuhan. Ada doa, ada berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita imani janjinya bahwa akan ada pertolongan. Nah, kita umat manusia ya seringkali membatasi pekerjaan kuasa Allah. Kita sering membatasi karena keadaan-keadaan kita. Kita seringkali merasakan bahwa seperti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kita melihat bahwa Daud berseru kepada Tuhan dan dia mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti menyelesaikannya. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Allah melakukan hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang menakjubkan. Tuhan Yesus memang selalu membuat hal-hal yang menakjubkan. Tetapi mari kita lihat cerita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Saya bacakan ayat ini, Injil Matius pasal 13. Mulai ayat yang ke-53 berkata, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Kita perhatikan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Mereka takjub. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Di dalam kisah ini kita melihat bahwa orang-orang yang mendengar, mereka merasa bahwa perkataan dan perbuatan Yesus itu menakjubkan. Tetapi mereka hanya melihat kemanusiaan Yesus, karena dikatakan di dalam ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?
Mereka hanya melihat manusianya Yesus. Mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah Allah yang melakukan hal-hal yang menakjubkan. Baru saja mereka berkata, Yesus berkata-kata dan kata-katanya itu menakjubkan. Tetapi dikatakan ayat seterusnya, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan perhatikan ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi kita lihat seringkali manusia membatasi pekerjaan Allah yang luar biasa, pekerjaan Allah yang menakjubkan, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa seringkali dibatasi oleh pikiran manusia. Mungkin kita juga ada waktunya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang sukar. Dan kita sudah tahu firman Allah berkata, makin dekat kedatangan Tuhan, kesukaran-kesukaran makin berat. Tetapi puji Tuhan, ada janji firman Allah. Jangan kita membatasi kuasa Allah. Allah sanggup melakukan hal-hal yang menakjubkan, yang luar biasa. Mari kita berharap, kita pegang janji Allah. Sehingga bila mana keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang menekan kehidupan kita, ya masalah-masalah besar atau masalah kecil, jangan sampai itu membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, dan membuat kita membatasi kuasa Allah. Sekali lagi saya katakan, Allah sanggup melakukan hal-hal yang menakjubkan, melakukan hal-hal yang luar biasa yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Kita punya pikiran memikirkan hanya seperti ini, tetapi Allah bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mungkin waktu keadaan menyenangkan, kita tidak merasakan hal-hal yang membuat kita merasa susah dan kecewa. Tetapi kalau ada masalah-masalah, saya tidak tahu ada masalah apa yang sedang kita hadapi, ada masalah apa yang sedang menekan kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pergaulan, atau apapun itu, mari jangan kita batasi pekerjaan Allah, kuasa Allah. Allah menakjubkan, bisa melakukan hal-hal, menolong kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya baca ayat ini ya. Filipi pasal 6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Inilah janji Tuhan. Jangan kamu khawatir ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada suatu prinsip yang dilakukan. Sebelum Allah bertindak, umatnya harus berdoa, atau umatnya berdoa dan Allah bertindak, melakukan hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Nah, saudara, prinsip ini harus kita lakukan. Mari sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kita serahkan semua masalah kita. Allah sanggup menolong kita. Allah kita adalah Allah yang menakjubkan, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab itu marilah pada pagi hari ini, kalau ada masalah, kesukaran, kesulitan, atau di tengah perjalanan hidup kita hari ini kita mengalami hal-hal yang menakjubkan, firman Allah mengajarkan kita prinsip ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Jangan batasi kuasa Allah. Berseru kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak. Dia akan menyelesaikan semuanya bagiku. Dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita kalau kita mau berseru. Prinsip saya katakan tadi,
umat berdoa. Kalau dia berdoa, berarti dia percaya dan Allah akan bertindak, mengadakan hal-hal yang menakjubkan. Dan seperti Raja Daud berkata, Ia akan menyelesaikannya bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kiranya firman Allah boleh mengingatkan kita akan janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Allah itu atau janji itu tertanam dalam hati kami. Sehingga bila mana kami mengalami masalah, tekanan hidup, kita tidak lari kepada hal-hal yang lain, tetapi mengajar kami untuk berseru kepadamu Tuhan, dan Engkau pasti akan menyelesaikan semuanya bagiku, bagi kita semua, dan hal-hal menakjubkan akan kita lihat di dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini mari Roh Kudus menguatkan kami. Kami mau berjalan bersama Engkau pada pagi hari ini. Kami mau belajar, melihat dan berharap akan kehebatan kuasa-Mu yang ajaib, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami memulaikan hari yang baru. Kami memulaikan aktivitas kami pagi hari ini bersama Yesus dan di dalam Yesus. Inilah doa kami pagi hari ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu.
tahta